Hai semua, kembali lagi di channel Medi Aga. Apa kabar semuanya? Sudah lama sekali saya tidak menyapa teman-teman, dan sudah lama sekali saya tidak mengupload atau membuat konten-konten tentang mobil, baik itu cara merawat mobil ataupun mereview mobil. Sebenarnya saya lagi sibuk kerja teman-teman, jadi belum sempat untuk membuat konten-konten tentang mobil ya. Jadi waktu itu belum ada. Dan kebetulan hari ini saya ada waktu dan ingin membuat sebuah video cara memperbaiki salah satu kerusakan, dan ini sering terjadi pada kendaraan atau khususnya mobil. Mungkin di antara teman-teman pernah mengalami permasalahan kaca mobil tidak mau naik turun walaupun switchnya sudah kita tekan. Dan biasanya langsung kita memvonis yang kerusakan itu terjadi karena dinamonya. Karena alat untuk menggerakkan, menaik atau turunkan kaca itu adalah dinamo, dan dinamo itu terletak di dalam dalam pintu mobil ya. Di situ ada seperti kayak gigi-gigi atau roda penggerak, dan di situ ada dinamonya. Di sini saya akan bagikan tips apa aja yang harus dilakukan ketika kaca mobil tidak mau naik turun. Yang pertama ya, sebelum kita membongkar dinamo ini. Jadi sebenarnya kerusakan itu bisa aja terjadi pada dinamonya ataupun part-part lainnya. Tetapi sebelum kita mengarahkan ke arah dinamo atau perbaikan dinamo, karena budget yang dikeluarkan untuk memperbaiki dinamo itu lumayan mahal. Dan di sini saya akan kasihkan tips apa aja harus dilakukan untuk pertama kali ya, sebelum membongkar dinamo, biar teman-teman nggak menyesal jika dibongkar di bengkel ternyata yang rusak bukan dinamonya. Oke, yang pertama adalah sampo. Ini adalah cara sederhana yang bisa kita gunakan dan cara yang praktis. Sampo itu teman-teman oleskan ke dalam rel-rel seperti ini. Ini kan ada ada siring ya, siring atau tempat kaca bisa naik turun ya. Nah, di situ teman-teman tuangkan aja samponya sehingga kaca bisa menjadi licin dan mudah naik turun. Ini sangat simpel sekali dan bisa dicoba langsung ya. Yang kedua, bisa memanfaatkan atau menggunakan minyak goreng. Nah, jadi minyak goreng itu bukan hanya untuk memasak ya, jadi juga bisa menjadikan sebagai pelicin sehingga kaca bisa naik turun. Penggunaannya sama seperti penggunaan sampo, yaitu dioleskan di tempat rel pelewatan atau siring kaca, sehingga kaca bisa naik turun dengan mudah. Karena biasanya kaca itu tidak mau naik turun, biasanya ada debu, ada kotoran, ataupun ada benda-benda asing yang sehingga memberatkan kinerja kaca naik turun, jadi agak tersumbat. Jadi kita butuhkan cairan pelicin sehingga dia bisa naik turun, dan minyak goreng solusi yang kedua yang sangat ampuh. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan cairan semir ban. Jadi cairan semir ban ini biasanya digunakan untuk menyemir ban biar bisa mengkilap atau licin ya, kelihatan licin, lebih glossy gitu. Dan ini bisa digunakan untuk melicinkan perjalanan kaca apabila kaca itu tersumbat, dan fungsinya sama seperti minyak goreng maupun sampo karena sebagai pelicin. Yang keempat, bisa menggunakan silikon spray. Jadi Anda bisa menggunakan silikon spray sebagai alternatif yang ampuh sekaligus membersihkan kaca dan membuat kaca lebih mengkilap. Nah, jadi sebagai pelicin juga bisa, sebagai pembersih dan mengkilapkan kaca juga bisa. Fungsi penggunaannya sama, tetap disemprotkan silikon spray itu di rel kacanya, tempat lewat kaca naik turun. Yang kelima, bersihkan karet-karet kaca dari debu. Biasanya mobil kalau dipakai habis perjalanan akan ada debu-debu yang menempel, dan ini bisa menyebabkan kaca tidak mau naik turun apabila debu itu menempel pada lis atau karet kaca, dan kaca tidak akan mau naik turun karena ada penyumbatnya. Dan walaupun mobil sering disimpan di rumah, itu akan tetap ada debu yang menempel. Nah teman-teman, ini adalah tips-tips yang sangat ringan sekali dan mudah dilakukan di rumah ketika mengalami kaca mobil tidak mau naik turun sebelum memeriksa dinamonya yang rusak. Oke, tadi adalah beberapa cara simple untuk memperbaiki kaca yang tidak mau naik turun. Itulah langkah pertama yang harus dilakukan sebelum kita membongkar yang namanya dinamo.
karena membongkar dinamo itu membutuhkan biaya yang sangat lumayan besar. Nah, jadi inilah cara yang simple dan cara yang murah. Baik, di sini saya akan jelaskan kerusakan yang biasanya terjadi pada dinamo, bukan kerusakan yang fatal atau berat. Dinamo itu biasanya rusaknya adalah gulungan atau sejenisnya gulungan dinamonya. Dan kebetulan kemarin saya mengalami kerusakan kaca ya, tidak mau naik turun. Jadi gini, saya ceritakan sedikit. Kaca ini mau diturunkan tapi tidak mau dinaikkan lagi, atau mau dinaikkan dan tidak mau diturunkan. Jadi kadang mau kadang tidak, itu intinya. Dan saya langsung berpikiran ini mungkin karetnya yang keras, karena kan biasanya usia karet list kaca itu ada usia pemakaian, jadi kayak dia udah ngeras atau gimana. Jadi kebetulan saya lihat pinggiran karet-karet kaca tuh ada yang terjepit sama kaca. Saya pikir itu penyebabnya. Jadi pada saat saya turunkan paksa, karet itu udah saya benerin, tetap aja hasilnya kaca tidak mau naik turun. Dan berarti penyebabnya bukan lagi karena karet kaca yang keras atau terjepit, dan juga bukan karena debu-debu yang menempel. Karena langkah-langkah yang simpel tadi sudah saya lakukan semua, baik sampo, baik semir ban ataupun spray silikon spray, udah saya semprotkan semua, hasilnya sama, tidak mau naik turun juga. Dan selanjutnya saya pergi ke bengkel dan saya buka dinamonya. Dan setelah dibongkar dinamonya, dapatlah suatu permasalahan penyebab kaca tidak mau naik turunnya, itu cool dinamonya. Nah, apa itu cool dinamo? Cool dinamo ini memang sering terjadi habis ya, baik itu mau dinamo apapun, mau dinamo kaca, mau dinamo cas ataupun dinamo apa aja, itu ada coolnya. Cool atau carbon brush, atau bahasa Indonesia sering disebut arang. Nah, ini akan habis ya apabila sering digunakan. Jadi jangan khawatir, kita ganti coolnya. Dan alhamdulillah setelah diganti berhasil kaca naik turun dengan cepat guys. Tapi tetap diolesi dengan silikon spray ya, biar pelicinnya aja. Tapi kerusakan utama tadi ada di cool atau dinamo arang ya, carbon brush. Nah, itu saja sih tips dari saya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam menangani kerusakan-kerusakan yang menurut saya nggak terlalu fatal, seperti kaca mobil yang tidak mau naik turun. Sebenarnya kalau nggak diperbaikin agak repot di tempat parkir ya, ketika mengambil tiket karcis parkir itu terpaksa buka pintu. Oke guys, hanya itu saja tips dari saya mengenai perbaikan kaca tidak mau naik turun. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel Media Aga, biar saya bisa semangat lagi membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi buat kita semuanya. Sampai jumpa lagi, bye bye.